Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aldo Regirio Evans Pamanton dari program studi bimbingan dan konseling bersama dengan partner saya Retno Vindya Kusuma Ningsi. Di sini kami berdua akan membahas ada dua materi, yaitu yang pertama pengembangan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua pengadministrasian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita masuk dalam dua materi yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus tahu dulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki latar belakang mental dan diperlukan adanya pelayanan yang lebih atau khusus kepada anak tersebut. Sedangkan bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan kepada individu atau peserta didik yang bermasalah. Sedangkan konseling di sini dia lebih memfokuskan kepada suatu pemberian bantuan kepada individu yang bermasalah yang dilakukan secara terencana, terprogram, dan dilakukan secara face to face atau bertatapan langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anak tersebut. Ya, jadi di sini saya Retno Vindya Kusuma Ningsi ingin membahas tentang perkembangan teknik bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi pengertiannya itu melakukan kegiatan-kegiatan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh peserta didik yang dilakukan secara terencana atau terprogram untuk membantu anak luar biasa mencapai kemauan akan dirinya dan mampu beradaptasi dengan orang lain di sekitarnya. Lanjut, masuk ke permasalahan anak berkebutuhan khusus, di antaranya itu beragam. Karena anak berkebutuhan khusus itu bermacam-macam, ada yang tunanetra, tunarungu atau dan segala macamnya itu. Terus lanjut lagi yang ketiga ini tujuan umum dan khusus perkembangan teknik konseling BKABK itu untuk membantu anak berkebutuhan khusus mengenal siapa dirinya, potensi yang dimiliki, dan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya sendiri. Next, lanjut ke lingkungan layanan bimbingan konseling bagi BK, diantaranya bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Kalau bimbingan pribadi sosial itu lebih terfokus kepada dirinya sendiri atau individu atau juga lingkungan sekitar sosialnya dia. Terus yang kedua itu bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu lebih terfokuskan kepada dosen, guru yang mengajarkan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan karir itu lebih memfokuskan anak berkebutuhan khusus itu untuk menata masa depannya atau masa yang akan datang. Next, teknik konseling pencegahan atau intervensi primer. Intervensi yang menekankan strategi langsung dengan waktu post tension atau fase intervensi tersier, yaitu pencegahan intervensi primer ialah pendidikan kesadaran masyarakat tentang kemungkinan sosial tertentu yang menyebabkan sakit fisik. Terus kedua, intervensi yang menekankan strategi langsung itu dengan waktu terbatas diadopsi oleh praktisi ketika menghadapi situasi krisis di bidang medis dan di bidang psikoterapi. Yang ketiga, postvention atau fase intervensi tersier yang diarahkan untuk membantu orang dengan cacat fisik, kejiwaan mental permanen dengan kehidupan terbatas
fungsional oleh kondisi tertentu, fokusnya adalah memulihkan klien untuk optimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengadministrasian, bimbingan, dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang tadi, partner saya sudah membahas tentang pengembangan teknik, bimbingan, dan konseling anak berkebutuhan khusus. Dan lanjut saja di sini, pengadministrasian, bimbingan, dan konseling anak berkebutuhan khusus adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok atau kerjasama yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pengembangan, potensi dan pemecahan masalah peserta didik sehingga tercapai hasil yang efektif dan luar biasa. Next, kita masuk dalam implementasi administrasi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Di dalamnya terdapat ada 5. Yang pertama planning, organizing, terus staffing, motivating, dan controlling. Planning ialah kegiatan BK untuk menyusun sebuah program, baik itu program harian maupun program tahunan yang dilakukan dalam bentuk satuan layanan atau kegiatan pendukung. Next, organizing. Organizing adalah program yang sudah dibuat atau yang sudah direncanakan dan disusun dengan baik, dilaksanakan dan membangun sebuah hubungan baik antara guru maupun psikologi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, staffing. Staffing adalah untuk menambah atau meningkatkan profesionalisme seseorang, misalnya menambah wawasan atau menambah profesionalnya seseorang itu, seperti saya contohkan dosen dan guru, di mana selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang dalam proses bidang atau potensi pekerjaan yang dia miliki. Setelah itu motivation. Motivation di sini terdiri atas keadaan di mana saling membangun, saling memberi kekuatan, motivasi untuk mampu merubah atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Dan selanjutnya yang kelima, controlling. Controlling ini dia lebih memfokuskan kepada pengevaluasi, baik itu data-data siswa maupun apapun yang dilakukan evaluasi untuk melihat perkembangan, apakah yang sudah dibuat itu berhasil ataukah hanya diam di tempat atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Next, sekarang kita akan masuk dalam pengadministrasian program bimbingan dan konseling yang merupakan suatu rancangan kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Adapun program bimbingan konseling yaitu FPL, rencana pemberian layanan, sedangkan buku pribadi siswa di sini lebih mencakup kepada data-data siswa. Begitu juga dengan buku catatan kasus. Buku catatan kasus di sini kita bisa lihat dari bagaimana aktivitas atau respon dari anak berkebutuhan khusus itu dalam bidang pendidikannya di sekolah. Sedangkan laporan komunikasi di sini lebih berbicara kepada bagaimana interaksi anak bimbingan dan konseling dan merespon kepada baik itu teman sebayanya ataupun guru, psikiater maupun dokter yang mendampinginya. Di situ bisa dilihat dari bagaimana komunikasinya. Sedangkan laporan kunjungan di sini lebih berbicara kepada seorang konselor atau guru yang turun langsung kepada rumah peserta didik untuk melihat perkembangan apa yang terjadi dalam anak atau peserta didik di rumahnya. Next, program kerja siswa. Program kerja siswa di sini berbicara tentang perencanaan apa yang akan dilaksanakan siswa ke depannya untuk menunjang prestasinya atau menunjang bakat minat yang dia miliki. Next, kita akan masuk dalam pengadministrasian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Di sini untuk menunjang pelayanan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus secara efektif dan luar biasa terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, buku pribadi siswa. Buku pribadi siswa ini dia meliputi identitas anak. Identitas anak itu di dalam itu semua mencakupnya. Setelah itu
dari identitas anak masuk dengan identitas orang tua. Setelah masuk dengan identitas orang tua, dia berkelanjutan dengan riwayat kesehatan untuk mencapai buku pribadi siswa yang lengkap dan efektif. Sedangkan hasil asesmen adalah hasil yang dikumpul dari cara melakukan observasi, checklist terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus seperti merespon atau menanggapi apa yang terjadi dalam interaksinya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Sedangkan hasil diagnosis psikologi atau dokter di sini berbicara tentang cara pencegahannya. Cara pencegahan dari anak berkebutuhan khusus itu dilihat dari secara psikologisnya, apakah anak itu sudah mampu ataukah masih ada permasalahan-permasalahan yang menjanggal anak tersebut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana dia ditempatkan. Next, yang keempat, program BK yang meliputi RPL tadi yang sudah saya jelaskan, RPP BK, kartu komunikasi, home visit, dan program kerja siswa. Dan yang kelima, buku catatan kasus. Buku catatan kasus bimbingan anak berkebutuhan khusus di sini kita melihat permasalahan apa yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Apakah itu memiliki respon yang berlebihan terhadap sahabatnya atau memiliki rasa kecemasan, ketakutan yang kadang membuat anak itu tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar di mana dia berada. Sedangkan peta kelas adalah denah di mana lokasi anak itu berada atau lokasi di mana anak itu menunjang pendidikan. Peta kelas juga sama dengan peta siswa. Peta siswa di sini kita melihat bagaimana peningkatan anak berkebutuhan khusus itu. Apakah dia mengalami kemunduran ataukah mengalami peningkatan yang hingga mampu membuatnya menjadi anak berkebutuhan khusus yang memang benar-benar memiliki potensi atau kelebihan yang baik untuk mencapai masa depan yang anak berkebutuhan khusus inginkan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, sosiogram. Sosiogram di sini dia lebih berbicara kepada yang namanya grafik. Grafik yang menunjukkan interaksi individu dalam kehidupannya atau sekaligus dapat ditentukan pada hubungan baik antara dengan gurunya, psikologisnya, atau dengan dokter, sehingga menciptakan anak bimbingan konseling berkebutuhan khusus menjadi anak-aning yang luar biasa. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Retno Vindel Kusumaningsih dengan Aldo Regiri Evans Penganton. Kami dari program studi bimbingan dan konseling. Mohon maaf jika dalam penyelesaian atau presentasi kelompok kami ada yang salah. Kami percaya kelebihan dan kekurangan seseorang tergantung dari mana seseorang itu belajar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang.